Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Nugroho MPD dan yang terhormat teman-teman kelas 1A. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan materi mengenai sejarah sastra Indonesia periode 1900 sampai 1933. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Laras Meninggali sebagai notulen 1. Yang kedua sebagai notulen 2. Yang ketiga ada Didin Jalaluddin sebagai notulen 3. Dan yang terakhir saya sendiri, Taskia Ismata Amrina sebagai moderator. Agar lebih semangat, izinkan kami menyampaikan pantun untuk membuka presentasi. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Baik teman-teman, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Didin Jalaluddin. Kepada Didin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas beberapa materi. Sebelum membahas sejarah sastra periode 1900 sampai 1933, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah sastra. Mengenai apa itu sejarah sastra? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Misalnya sejarah sastra Indonesia, sejarah sastra Belanda, sejarah sastra Inggris, maupun sejarah sastra bangsa-bangsa lainnya. Dengan pengertian dasar itu, tampaklah bahwa objek sejarah sastra adalah segala peristiwa yang terjadi pada rentang masa pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Luxemburg pernah menjelaskan bahwa dalam sejarah sastra dibahas periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan juga reaksi pembaca. Semua itu dihubungkan dengan perkembangan di luar sastra seperti sosial, politik, dan filsafat. Jadi, sejarah sastra meliputi penulisan perkembangan sastra dalam arus sejarah dan di dalam konteksnya. Hal tersebut juga senada dengan pendapat Tewu yang pernah mengatakan bahwa penulisan sejarah sastra berada dalam tenggangan antara perkembangan intrinsik dan perkembangan sosial, budaya, politik dalam masyarakat yang menghasilkan sastra tersebut. Artinya, sejarah sastra ditulis dalam isolasi terhadap sejarah umum. Contoh jelas misalnya sejarah sastra Indonesia modern. Kaitannya dengan sejarah sosio-budaya politik Indonesia tidak dapat disangka lagi. Hal tersebut merupakan pendapat dari Jejen Jailani pada tahun 2014. Selanjutnya adalah mengenai sejarah sastra Indonesia periode 1900 sampai 1933. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda membuka sekolah-sekolah untuk orang-orang Bumi Putra. Tujuannya adalah untuk mendidik pegawai yang dibutuhkan. Di luar dugaan, hal tersebut ternyata tumbuh tidak terkendali dan berkembang terlalu pesat. Hal itu mengakibatkan banyak pribumi yang menjadi pandai dan memiliki minat yang tinggi terhadap literasi. Tentunya hal tersebut membuat pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir karena sangat mengancam terhadap keberlangsungan dan kelancaran penjajahan mereka. Sejalan dengan politik etis atau politik balas budi, maka untuk membendung bangkitnya kesadaran nasional, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908 mendirikan Komite for the Indlasche School and Volkslecture, atau biasa yang disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah Komisi untuk Bacaan Rakyat dan Sekolah-Sekolah Bumi Putra. Hingga pada tahun 1917, berganti nama menjadi Balai Pustaka, dan ternyata Balai Pustaka berkembang dengan pesat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Didin atas paparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wirza Iqbal. Kepada Wirza dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Hal-hal yang diusahakan oleh Bumi Putra. Yang pertama itu membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang tersebar di kalangan rakyat. Jika tidak dibukukan, lama-kelamaan akan hilang. Yang kedua, menerjemahkan sastra Eropa yang bermutu dipandang dari segi sastra. Dengan demikian, kita juga dapat berkenalan dengan kesusastraan asing. Yang ketiga, menerbitkan buku-buku bacaan sehat bagi rakyat Indonesia, juga buku-buku yang dapat menambah pengetahuan dan kecerdasan rakyat. Misalnya, buku-buku yang berisi petunjuk bagaimana menjaga kesehatan, cara bercocok tanam, beternak, dan sebagainya. Bagi perkembangan kesusastraan Indonesia, berdirinya Balai Pustaka memberikan kesempatan dan kemungkinan kepada rakyat Indonesia untuk berkarya sekaligus memperoleh bacaan sehat. Balai Pustaka telah memberikan dorongan maju dalam bidang karang-mengarang atau tulis-menulis. Dari sinilah kemudian muncul pengarang-pengarang yang kemudian kita kenal sebagai pelopor angkatan Balai Pustaka, seperti Nur Sultan Iskandar, Marah Rusli, Abdul Muiz, dan sebagainya. Baiklah, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wirza atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik. Mengenai peristiwa sastra Indonesia periode 1900 sampai 1933 sangatlah panjang. Pada tahun 1884, pemerintah kolonial Belanda mendapat pendanaan dari kerajaan sebesar 25.000 gulden setiap tahun untuk keperluan sekolah anak-anak Bumi Putra, terutama para pria. Pada akhirnya menimbulkan kegemaran membaca pada rakyat Bumi Putra, ditandai dengan banyaknya surat kabar yang dicetak dan tersebar dalam berbagai bahasa seperti bahasa Belanda dan Melayu. Contohnya pada abad ke-19 di Surabaya terbit surat kabar Bintang Timur. Lalu pada tahun 1900 muncul surat kabar yang bersifat sastra. Contohnya seperti surat kabar Prijaji di Bandung yang membuat cerita-cerita bersambung yang berbentuk roman serta ditulis dalam bahasa Melayu dan mengisahkan kehidupan masyarakat Bumi Putra. Lalu pada tahun 1924 Semaun menulis sebuah roman yang berjudul Hikayat Kadirun yang dilarang beredar oleh pemerintah karena karangannya mengandung unsur penghasutan terhadap rakyat untuk melakukan pemberontakan, maka karangannya disebut karangan liar. Begitu juga dengan pengarangnya disebut pengarang liar. Kaum terpelajar Indonesia pada waktu itu telah membaca buku pengarang Belanda yang membela hak kemerdekaan pribumi, misalnya Multatuli dalam bukunya Max Havelaar yang sangat berpengaruh dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan dan keinginan untuk merdeka dari penjajahan. Lalu, pada tahun 1914, untuk pertama kali terbit roman dalam bahasa Sunda karangan Deka Ardiwinata yang berjudul Baruang Kanu Ngalora. Pada tahun 1918 terbit cerita Si Jamin dan Si Johan yang disadur Merari Siregar dari Jan Smash karangan Jevan Mauri. 2 tahun kemudian terbit roman pertama dalam bahasa Indonesia yang berjudul Azab dan Sengsara Seorang Anak Gadis karya Merari Siregar yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kemudian pada tahun 1922 terbit roman Marah Rusli yang berjudul Siti Nurbaya, dan masih di tahun yang sama terbit juga Muda Teruna karangan M. Kasim. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laras. Kepada Laras dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas karya sastra dan pengarang periode 1900 sampai 1933. Perjalanan sejarah sastra bangsa Indonesia sangatlah berharga, betapa tidak. Waktu yang harus dilalui sangatlah panjang. Sebagaimana sedikit sejarah yang telah kita bahas di atas, yakni dari 1900 sampai 1933. Tentunya waktu yang panjang tersebut telah melahirkan pengarang-pengarang dengan karyanya yang hebat. Di antaranya adalah, yang pertama ada Muhammad Yamin. Karyanya yang terus ada Rustam Effendi, karyanya yaitu sajak yang berjudul Bukan Beta Bijak Berperi dan Mengeluh. Ada Nur Sultan Iskandar, karyanya yaitu karangan yang berjudul Cinta yang Membawa Maut. Ada Marah Rusli, karyanya yaitu karangan yang berjudul Siti Nurbayan. Ada Abdul Muiz, yaitu karyanya roman yang berjudul Salah Asuhan. Dan ada Merari Siregar, yang karyanya yaitu karangan yang berjudul Azab dan Sengsara. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik karya sastra periode 1900 sampai 1933. Sastra Balai Pustaka lahir sekitar tahun 20-an, di mana kehidupan masyarakat Indonesia dalam masa penjajahan. Di bawah penindasan kaum penjajah, masyarakat kita memiliki sikap, cita-cita, dan adat istiadat yang isinya memberontak. Hal tersebut karena dalam kehidupan mereka selalu diwarnai peristiwa-peristiwa sosial dan budaya yang sengaja diciptakan oleh pihak penjajah, yakni pemerintah Belanda. Hal inilah yang menjadi ciri atau karakteristik sastra pada masa itu. Umumnya karakteristik sastra suatu periode dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu situasi dan kondisi masyarakat, sikap hidup dan cita-cita para pengarang, dan sikap dan persatuan yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Beberapa contoh karya terkenal yang lahir pada periode 1900 sampai 1933 yang tentunya terpengaruhi oleh situasi, sikap hidup, dan lain sebagainya yang terjadi pada masa itu adalah ada 3, ada sajak, ada roman, dan ada drama. Nah, sajak yang berjudul Tanah Air, karya Muhammad Yamin. Itu karakteristiknya, sajak Tanah Air termasuk karya sastra generasi pertama yang mengangkat tema kebangsaan. Sajak ini merupakan karya pertama yang mencoba keluar dari pakem puisi lama yang lazim ditulis dalam 4 larik pada setiap baitnya, sementara Yamin menulisnya dalam 9 larik. Yamin menulis dalam bahasa Melayu, dan ini dinilai sebagai bentuk kepeloporannya dalam merintis penggunaan bahasa Indonesia yang kelak diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928 di Jakarta. Yang kedua ada roman. Roman yang berjudul Siti Nurbayan, karya Marah Rusli. Temanya adalah kesetiaan pada kekasih. Sedangkan gaya pengarang dalam mengungkapkan seluruh cerita adalah satu, pengarang mengungkapkan novel Siti Nurbayan dengan bentuk penulisan ada yang berjenis surat dan pepatah. Karakter tokoh kebanyakan dijelaskan langsung oleh pengarang. Pengarang mengungkapkan novel ini dengan alur konvensional. Pengarang menggunakan gaya Melayu karena latar lingkungan tempat peristiwa-peristiwa terjadi di Sumatera Utara. Nah, yang ketiga ada drama. Tak banyak drama yang terkenal pada periode 1900 sampai 1933. Namun, ada satu drama pertama yang ditulis oleh Rustam Effendi, yaitu berjudul Bebasari. Karya ini dianggap sindiran terhadap pemerintah Hindia Belanda. Maka dari itulah buku ini segera dilarang beredar oleh pemerintahan jajahan Belanda. Dari segi sejarah sastra Indonesia, buku ini penting karena merupakan sandiwara pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia dalam bentuk sajak. Berdasarkan analisis drama tersebut, dapat dilihat karakteristik drama pada periode ini, yaitu 1. Temanya tentang perjuangan meraih kebebasan. 2. Bentuk dialog-dialognya kebanyakan dialog puitis. 3. Isinya berupa sindiran tentang hidup yang tertekan di bawah penjajahan. Yang keempat, bahasa yang digunakan terasa kaku. Dan yang terakhir ada berdasarkan aliran sastra drama ini,
termasuk ke dalam aliran ekspresionisme simbolisme, yaitu aliran yang mengutamakan pendapat pribadi si penulis yang penulisannya menggunakan lambang. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Laras Senin yang telah memaparkan materi. Teman-teman, sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa disampaikan di kolom diskusi Discord. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan membacakan pantun. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.